teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang barang-barang apa saja yang tidak boleh dibawa pada saat peserta memasuki ruang ujian SKB CAT teman-teman. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend channelnya, klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi barang-barang yang nggak boleh dibawa ke dalam ruangan SKB CAT itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan barang-barang yang tidak boleh dibawa ke dalam ruangan tes SKD CAT teman-teman. Jadi mirip dan kita bakal bahas walaupun itu mirip teman-teman. Jadi barang-barang ini itu berdasarkan pengalaman aku CPNS periode tahun 2018 juga, waktu memasuki ruangan tes SKB itu dicek juga teman-teman badannya, apakah dia membawa barang-barang yang tidak dibutuhkan atau barang-barang yang dilarang. Itu juga dicek oleh panitianya teman-teman. Jadi supaya kalian lebih tahu lagi, intinya biar kalian tuh lebih tahu lagi dan bisa lebih siap apa aja sih barang-barang yang nggak boleh dibawa ke dalam ruangannya, ruangan tesnya maksudnya. Sekarang kita mau bahas dari yang nomor pertama, yaitu buku atau catatan atau contekan. Ini sudah pasti banget ke dalam ruangan tes SKB CAT-nya kalian nggak boleh bawa contekan. Sebesar apapun itu atau sekecil apapun itu contekannya, jangan sampai ya teman-teman. Soalnya itu udah melanggar, karena SKB CAT ini prinsipnya kan individual. Jadi kalian harus mengerjakan sesuai kemampuan kalian sendiri tanpa ada bantuan apapun. Jadi ini berdasarkan kemampuan pikiran kalian, kemampuan daya ingat kalian, dan kemampuan dari skill kalian teman-teman, bukan karena kalian itu nyontek. Jadi hindarin banget kalian bawa contekan ya. Soalnya kita tuh harus jujur terhadap diri kita sendiri. Kita mampu atau enggak ngerjain soal itu ya tergantung kalian sendiri teman-teman, bukan berdasarkan oh aku kayaknya harus bawa contekan nih biar aku bisa lolos dapat nilai bagus. Jangan sampai kalian mikir kayak gitu ya. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, emang ada sih peserta yang bawa contekan ke tes CPNS? Jawabannya tuh ada teman-teman. Jadi pada saat SKD CPNS 2019 nih, SKD ya, SKD yang lalu, ini di dalam sebuah website berita dari tribunambon.com, judulnya "Bawa kunci jawaban saat ikuti tes peserta SKD CPNS 2019 di Ambon ketahuan curang". Artikel ini terbit pada 6 Februari 2020 dan di situ ada gambarnya teman-teman, di mana gambar dari contekan itu tuh bener-bener gede kertasnya, gede banget ini sih. Jadi kalian mungkin sebisa mungkin kalian jangan melakukan hal serupa ya, karena bener-bener yang pertama kalau ketahuan kalian malu kan, yang pasti malu. Yang kedua kita nggak tahu ya itu konsekuensinya kalian bakal gimana nanti, apakah dibolehkan ikut tes atau enggak atau gimana. Itu apakah konsekuensinya kalian masih boleh ikut tes atau enggak, itu kan hanya panitia yang tahu ya teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin kalian jangan sampai membawa contekan, kalian harus jujur ya. Nomor 2, ini barang yang nggak boleh dibawa pada saat ke ruangan tesnya, yaitu peralatan elektronik. Misalnya seperti handphone atau alat komunikasi, laptop, kamera, itu nggak boleh ya teman-teman ke dalam ruangan tesnya. Kalau misalnya handphone di luar ruangan tes itu kan boleh-boleh aja. Maksudnya sebelum tas dititipkan kepada lemari penitipan tas kan biasanya handphone juga masih ada di tas kan, jadi kalian boleh membawa handphone. Cuman bedanya kalau udah dititipin tasnya, handphonenya juga udah dititipin, kan kalian masuk ke ruangan itu harus bersih teman-teman. Nggak boleh bawa alat komunikasi apapun, baik itu handphone atau dia itu kamera tersembunyi ya misalnya, biar kalian tuh bisa minta bantuan kepada orang lain. Itu bener-bener jangan sampai kalian bawa alat-alat elektronik yang digunakan untuk kecurangan. Jadi mungkin kalian juga bertanya-tanya, emang ada sih peserta CPNS yang
bawa handphone masuk ke dalam ruangan tesnya yang tujuannya untuk curang? Jadi jawabannya tuh ada, teman-teman. Ini kejadian pada saat SKDCAT CPNS periode tahun 2017 dan diberitakan oleh Liputan 6 yang diupload pada tanggal 16 September 2017 berjudul Ketahuan Curang Saat Tes Peserta CPNS 2017 Masuk Daftar Hitam. Jadi memang kejadian banget, dia bawa handphone dan ada headsetnya dimasukin ke dalam baju, mungkin untuk dia nelpon dan sebagainya ke orang lain, dia minta bantuan ya. Itu jelas nggak boleh ya teman-teman, jangan dicontoh karena ini juga berkaitan erat banget sama nasib kalian. Kalian boleh tes apa enggak, terus kalian bakal masuk daftar hitam atau enggak, berarti kalian nggak bisa jadi CPNS dong. Nomor 3, perhiasan atau jam tangan, teman-teman. Kalau misalnya cewek kan identik dengan perhiasan, dan kalau jam tangan ini cowok juga identik menggunakan jam tangan kan ya. Kalau misalnya dia pergi kemana-mana, itu kalian boleh sih pakai ke lokasi tes, tapi kalau misalnya udah memasuki ruangan tes, lebih baik disimpan aja di dalam tas pada saat penitipan barang, teman-teman, karena nanti ada pemeriksaan di tubuh kalian. Pokoknya nanti kalau udah mau masuki ruangan tes, itu kan ada penitipan barang, jangan lupa kalian bisa masukin ke dalam tas kalian dan titipkan pada loker penitipan barangnya. Biar kalau misalnya pada saat body checking atau pengecekan tubuh, siapa tahu kan sama ketentuannya seperti dulu kan, nggak boleh bawa jam, nggak boleh pakai perhiasan berlebihan juga kan, itu harus disimpan juga. Lebih baik disimpan dulu aja teman-teman. Soalnya kan kalau misalnya kayak jam tangan zaman sekarang itu kan banyak fiturnya ya, misalnya ada kameranya atau dia bisa buat nelpon WA kan, ada juga loh teman-teman. Jadinya bisa jadi alat komunikasi juga sih untuk jam tangan canggih gitu teman-teman. Nomor 4, ada makanan dan minuman. Iya sih, memang untuk saat ini, pada saat new normal ini atau kebiasaan baru ini, kita memang lebih baik membawa makanan dan minuman sendiri ya. Tapi kalian boleh sih bawa makanan dan minuman sendiri, cuman itu sampai penitipan barang aja ya teman-teman. Karena ke dalam ruangan tes itu nggak boleh bawa apa-apa, jadi mana sempet kalian pegang-pegang makanan dan minuman kan. Jadi lebih baik makanan dan minuman kalian tetap disimpan di dalam tas kalian dan dimasukkan ke dalam loker penitipan tas kalian. Ya lebih baik sebelum tes kalian udah sarapan, kalian udah makan, kalian udah minum yang cukup, biar pada saat tes SKB-nya juga kalian bisa berpikir lebih fokus lagi, bisa lebih tenang dalam mengerjakan karena kalian tidak lapar teman-teman. Pokoknya kalau misalnya kalian udah sarapan atau udah makan sebelum tes SKB CAT-nya, kalian bisa lebih fokus dalam ngerjain SKB CAT-nya. Nomor 5, senjata tajam. Kalian nggak boleh bawa senjata tajam dalam bentuk apapun ke dalam ruangan tes SKB-nya karena mungkin itu dapat membahayakan diri kalian sendiri dan peserta-peserta yang lain teman-teman. Jadi kalian tuh nggak perlu senjata tajam lah di dalam ruangan tes, karena yang kalian butuhkan itu sebenarnya pensil dan kesiapan diri kalian sendiri untuk mengerjakan soalnya. Jadi kalian nggak perlu bawa-bawa senjata tajam teman-teman, karena itu nggak dibutuhin pada saat kalian ngerjain SKB CAT-nya. Nomor 6, ini ada jimat atau benda kepercayaan. Jadi teman-teman, mungkin kalian nggak berpikiran untuk bawa jimat ke lokasi tes, cuman ada beberapa kejadian pada saat SKD itu peserta ada yang ketahuan bawa jimat teman-teman. Jadi kalau untuk kepercayaan kan kita nggak bisa ini ya ngomong kan. Kalau misalnya kepercayaan itu kan berbeda-beda kan tiap orang ya teman-teman. Cuman di lokasi tesnya jangan sampai kalian membawa jimat
Pokoknya kalian nggak boleh bawa jimat ke dalam lokasi tes dan ke dalam ruangan tes SKB-nya, karena yang bisa menolong kalian itu diri kalian sendiri, kesiapan kalian sendiri, dan Tuhan kalian, teman-teman. Jadi kalian bisa berdoa aja sebelum tes atau selama tes itu kepada Tuhan, teman-teman. Kalian bisa berdoa, ya Allah semoga bisa lolos SKB ini dan mendapatkan nilai yang terbaik gitu. Jadi pokoknya hindarin yang namanya kalian bawa benda-benda kepercayaan. Karena ada kejadian nih teman-teman. Jadi artikel ini dipublish oleh kompas.com dengan berjudul peserta CPNS bawa jimat BKN, kan jinnya nggak ngerti komputer. Ini diupload pada tanggal 20 Februari 2020. Jadi SKD kemarin-kemarin aja ya teman-teman. Jadi ini bentuknya macem-macem jimat yang dibawa juga. Nanti kita tampilin artikelnya. Terus menurut Kepala BKN dalam artikel tersebut, Bapak Bima Haria Wibisana, pelaksanaan SKD kali ini menggunakan sistem online, menggunakan komputer atau CAT. Pemakaian jimat juga ada. Saya kok heran ngapain pakai jimat, kan jinnya nggak ngerti komputer, ujarnya dengan nada bercanda di kantor BKN. Jadi lebih baik kalian mempersiapkan lebih dalam lagi teman-teman persiapannya Jadi lebih baik kalian tuh gunain waktu sebelum tes itu untuk belajar lebih dalam lagi agar kalian tuh lebih siap lagi menghadapi SKB tanpa perlu kalian membawa jimat, teman-teman. Ada lagi nih artikel dari suarajatim.id. Terkuak jimat yang dibawa peserta tes CPNS di Sumeneb berbentuk sabuk. Ini dipublish pada tanggal 27 Januari 2020 dan ada contoh gambarnya teman-teman. Contoh gambar dari jimat itu. Jadi itu pada artikel tersebut juga dijelaskan itu terjadi saat SKD CAT di gedung SKD Bantuan Sumeneb. Informasi yang dihimpun suara.com, terdapat 2 peserta yang kedapatan membawa jimat yang berbentuk sabuk. Hal ini terungkap saat para peserta diperiksa oleh petugas sebelum memasuki ruangan tes. Jadi kalau menurut aku sih ya teman-teman, minta restu kepada orang tua dan berdoa kepada Tuhan menurut kepercayaan kita masing-masing. Itu udah usaha yang terbaik lah ya. Selanjutnya dengan ikhtiar, dengan belajar semaksimal mungkin supaya kalian bisa mendapatkan skor yang maksimal. Semoga apa yang kalian usahakan dan apa yang kalian doakan tuh bisa terkabul, teman-teman. Jadi kalian harus percaya aja. Nomor 7, benda yang nggak boleh dibawa ke dalam ruangan tes SKB-nya yaitu uang. Jadi uang itu kalian bisa taruh pada tas saat penitipan barang, teman-teman. Jadi biasanya kan ada uang-uang di saku baju, saku celana. Kalian bisa ambilin dulu dan masukin ke dalam tas. Nggak usah dibawa ke dalam ruangan SKB CAT-nya karena nanti juga ada pemeriksaan tubuh, teman-teman. Jadi nanti bisa pakai metal detektor atau diperiksa langsung oleh panitianya. Jadi lebih baik kalian nggak usah bawa barang-barang yang nggak boleh dibawa ke dalam ruangan tesnya, daripada uang tersebut juga jatuh, hilang, dan sebagainya kan. Lebih baik kalian simpen aja di dompet dan dimasukkan ke dalam tas yang kalian bawa. Sekian dulu tentang barang-barang yang nggak boleh dibawa. Semoga kalian bisa lebih prepare lagi dan kalian bisa lebih siap lagi, lebih tahu kan. Jadi oh iya berarti nanti ke dalam ruangan aku nggak boleh bawa ini. Jadi kalian bisa persiapkan itu semua ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mempersiapkan SKB CAT. Semoga kalian semua lolos. Dan jangan lupa buat support selalu Bang Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Kalian juga bisa komen di bawah ini kalau misalnya ada barang-barang yang nggak boleh dibawa dan belum disebutkan. Kalian bisa komen di kolom komentar dan sharing dengan teman-teman yang lain. Dadah!